Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya mohon maaf sebelumnya ya, karena kita telat 1 jam lebih gara-gara terkendala eh, internet koneksi saya kurang stabil. Jadi untuk hari ini langsung saja kita mulai perkuliahannya terkait dengan karena kita sudah UAS UTS ya. Jadi sekarang mata kuliahnya lumayan berat karena sekarang sisa perhitungan semua. Jadi tolong diperhatikan biar nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami nanti bisa ditanyakan langsung ataupun bisa via WA ataupun Classroom. Oke, saya mulai. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang penjadwalan mesin ya. Jadi untuk tujuan penjadwalan ini sendiri yang pertama kita meningkatkan penggunaan sumber daya kita, juga mengurangi yang namanya waktu tunggu ya. Kemudian mengurangi persediaan yang ada dalam proses atau work in process ya, atau juga meminimalkan waktu dalam mengerjakan. Kemudian yang ketiga mengurangi beberapa keterlambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu penyesuaian. Jadi ketika misalnya kita ada pemesanan, kemudian ada batas waktunya ya, atau waktu jatuh tempo, atau biasa disebut due date, ya itu juga harus dilihat agar kita tidak melewati batas dari yang kita janjikan atau dijanjikan oleh customer. Oke. Permasalahan yang terjadi dalam penjadwalan yang pertama biasanya muncul kadang ada job ataupun order yang berbeda ya, tapi harus dikerjakan pada mesin ataupun alat ataupun orang yang sama, sehingga kita harus melakukan pengaturan sebenarnya yang mana sih pekerjaan yang duluan kita kerjakan atau siapa dulu yang ordernya kita proses misalnya seperti itu, sehingga semua orderan kita bisa ditangani sesuai dengan waktunya atau tepat waktu. Nah, sebelumnya saya membahas dulu tentang macam-macam aliran dalam proses produksi. Kurang lebih sebenarnya ini sudah pernah diajarkan ya, tapi tidak apa-apa saya ingatkan lagi, kita refresh kembali. Jadi yang pertama pola aliran flow shop ya. Jadi untuk flow shop seperti yang teman-teman sudah ketahui bersama, jadi alirannya adalah mengikuti proses ya, jadi proses pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Nah, ada juga yang namanya general flow shop ya, jadi ada juga yang misalnya dia dari proses kedua tidak mengikuti proses ketiga, langsung ke proses 4, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya job shop, jadi dilakukan berdasarkan pekerjaan ataupun kalau yang tadi kan proses produk, pengerjaan produknya ya. Kalau sekarang berdasarkan pekerjaannya, jadi kayak misalnya pekerjaan satu memotong gitu ya, kemudian masuk ke pekerjaan ketiga, kemudian misalnya langsung ke pekerjaan keempat seperti itu ya. Tapi ada juga yang dia misalnya pekerjaan kedua, pekerjaan satu langsung ke pekerjaan kedua, tidak menggunakan pekerjaan ketiga langsung ke 4, bisa juga seperti itu. Oke. Nah, dalam penjadwalan sendiri ada beberapa kriteria yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, kita meminimalkan yang namanya shop time atau waktu yang digunakan untuk melakukan proses kerja. Kemudian memaksimasi utilitas shop floor kita ya. Jadi kita memaksimalkan kegunaan dari mesin ataupun tenaga kerja yang kita punya sekarang. Kemudian meminimasi work in process sama kayak tadi. Kemudian meminimasi konsumen menunggu atau masa tunggu dari customer. Jadi sebisa mungkin kita sesegera mungkin menyelesaikan pemesanan dari customer kita. Kemudian macam-macam susunan mesin dalam penjadwalan, ada yang namanya end job pada satu mesin ya. Jadi kayak misalnya satu mesin, end job misalnya satu mesin pekerjaan A ya dikerjakan pada satu mesin misalnya seperti itu. Ini udah selesai. Ini katanya end job pada satu mesin. Tapi kalau banyak mesin seperti apa? Nah, kalau banyak mesin kita masuk ke seperti ini. Ada yang mesinnya paralel, ya.
Yang pertama ada mesinnya paralel, jadi ada pekerjaan 1, kemudian ada pekerjaan 2. Nah, ini mau masuk kemana nih? Apakah mesin yang di atas, atau yang tengah, atau yang bawah? Gitu. Kemudian ada juga yang bentuk seri. Nah, kalau seri, jadi mesin pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Jadi ini yang dikerjakan pekerjaan pertama dulu atau pekerjaan kedua dulu. Seperti itu. Ada juga yang kombinasi. Jadi kalau kombinasi ini pekerjaan pertama misalnya masuk ke mana? Apakah di atas ataupun di tengah ataupun di bawah. Ini kalau bentuk seri ya. Kalau ini kombinasi antara paralel dan seri. Nah, ini ilustrasi untuk satu pesanan saja ya. Dengan kategori kita punya beberapa mesin. Nah, ini ilustrasi ya. Jadi untuk penjadwalan ada yang namanya forward scheduling, kemudian ada yang namanya backward scheduling. Kalau forward scheduling kita mulai melakukan penjadwalan di awal. Jadi di waktu 0. Tapi kalau misalnya backward scheduling kita melakukan penjadwalan mulai dari di belakang. Mulai dari waktu due date-nya. Oke, contohnya kayak gimana? Oke, mungkin akan lebih jelas ilustrasinya seperti ini ya. Kalau misalnya forward scheduling, jadi ini ada contoh soal ya, tolong diperhatikan. Jadi untuk pekerjaan A, ada mesin 1, 2, 3 dengan waktu produksinya mesin 1, 2, mesin 2-nya 3 jam, mesin 3-nya 1 jam. Kemudian untuk pekerjaan B, urutan prosesnya dia menggunakan mesin 1 dulu, kemudian mesin 3, kemudian mesin 2. Dengan waktunya adalah mesin pertama adalah 3 jam, mesin ketiga adalah 1 jam, kemudian mesin kedua adalah 2 jam. Nah, kalau menggunakan forward scheduling, gimana kita menschedulkannya? Nah, ini contohnya ya. Pekerjaan A kita pakai dia adalah warna hijau, pekerjaan B kita pakai dia adalah warna merah. Kemudian bentuk arah penjadwalannya adalah ke kanan ya. Oke. Pertama kita lihat dulu. Oke. Untuk pekerjaan A di mesin pertama dia adalah 2 jam ya. Berarti pekerjaan A, Pekerjaan oh iya benar. Pekerjaan A ya 2 jam. Kemudian untuk proses kedua dia masuk ke mesin 2 ya dengan waktu 3 jam. 3 jam berarti sampai 5. Oke, kenapa enggak mulai dari pertama? Karena kita harus menyelesaikan proses awal dulu baru masuk ke proses kedua. Ya, itu harus diperhatikan. Kemudian untuk proses ketiga masuk ke mesin 3 dengan nilainya adalah 1. Oke. Bagaimana dengan yang pekerjaan B? Pekerjaan B diselesaikan setelah pekerjaan A. Sehingga untuk mesin pertama dia pakainya 3 jam. Oke, ini kalau forward scheduling. Kita mulainya dari yang jam pertama ya. Kemudian untuk proses kedua dia menggunakan mesin ketiga ya. Mesin ketiga berarti otomatis kita menggunakannya di 7. Oke. Sedangkan untuk proses ketiga dia menggunakan mesin ketiga dengan waktu 2 jam. Oke. Jadi kurang lebih penjadwalannya untuk forward seperti ini. Oke, ini masih mudah ya, karena ini masih forward dan backward. Kita masih belum memperhitungkan waktu prosesnya. Oke. Ini kayak tadi ya. Jadi mesin pertama 2, kemudian 3, kemudian 1, kemudian mesin kedua 3, kemudian kita proses di mesin ketiga 1, kemudian diproses ke mesin kedua di jam ke-8 dan ke-9. Nah, kalau backward bagaimana? Kalau backward ingat kebalikannya ya. Kita mulai dari due date, berarti due date-nya adalah jam 10, jam ke-10 ya. Jadi pekerjaan A, B, A sama kayak tadi ya kita pakai hijau, kemudian arahnya sudah berbeda. Arahnya mulai ke kiri, menuju ke jam awal.
Oke, untuk penjadwalannya, pertama kita lihat dulu yang pekerjaan A. Dia di mana dulu? Mesin 3 ya. Dia 1, berarti dia di sini. Oke. Kemudian dia pakai mesin 2 sebanyak 3 jam. Di 3. Oke. Kemudian mesin 1 sebanyak 2 jam. Ini nggak mudah ya. Oke. Kemudian yang bikin bingung sedikit sini, pekerjaan B. Pekerjaan B menggunakan mesin 2 ya dengan waktu 2 jam. Tapi di sini sudah ada pekerjaan pertama. Karena kita modelnya adalah backward scheduling, berarti di sini bisa kita gunakan. Berarti sini untuk pekerjaan B ya. Oke. Kemudian untuk proses keduanya dia menggunakan mesin 1. Berarti kerjakan di sini. Karena ini harus selesai dulu ya. Proses ketiga harus selesai dulu baru di proses kedua. Kemudian proses pertama berarti dia mulai dari sini. Seperti berarti urutannya kita mulai dari jam kedua. Agak berbeda sama yang forward scheduling ya. Karena memang kita ngisinya dari depan, kalau backward scheduling kita ngisinya dari belakang. Oke. Oke, sampai sini mungkin masih mudah ya teman-teman ya, karena masih belum bermain dengan angka. Kita masih penjadwalan berdasarkan backward dan forward. Nah, bagaimana kalau misalnya ada banyak job? Tadi kan cuma 2, sedangkan mesinnya cuma 1. Ini contoh ilustrasi ketika misalnya ada job 1, 2, 3 dengan kita cuma punya 1 mesin. Jadi job mana yang duluan kita kerjakan? Nah, ada juga ketika misalnya kita punya beberapa mesin dan beberapa pekerjaan ya. Nah, nanti kita akan menjadwalkan misalnya job pertama akan dikerjakan di mesin B, job kedua misalnya dikerjakan di mesin A, misalnya seperti itu. Sama job yang mana duluan dikerjakan ke mesin mana, maksudnya seperti itu. Ini contohnya untuk paralel. Kemudian ini adalah contoh scheduling. Kalau teman-teman bisa lihat, ada flowchart A dan ada flowchart B. Ya, kalau dari sini kita penjadwalannya yang mana sih yang paling bagus? Mungkin teman-teman ada yang bisa ngasih komentarnya, kira-kira flowchart A atau flowchart B yang bagus nih? Dari segi penjadwalannya. Silakan. Boleh raise hand. Dari segi ilustrasi gambar. Atau harus saya sebutkan nama? Saya sebenarnya kalau tingkat 3 nggak mau sebut nama biasanya. Jadi silakan. Kira-kira flowchart apa yang paling bagus, A atau B? Kemudian boleh kasih. Misalnya kenapa kok memilih A atau kenapa kok memilih B? Silakan satu orang. Renaldi Jamil mungkin? Renaldi? Iya, Bu. Oke. Kira-kira yang mana yang bagus Renaldi? Flowchart A atau flowchart B? Flowchart A. Kenapa seperti itu? Karena di itu, Bu, apa yang di M2-nya Mas tidak terpisah. Yang mana N2-nya tidak terpisah? Itu, Bu, yang J1 yang dibawa, J1 J2. J1 J2. Enggak berjarak, Ibu. J1 J2-nya tidak berjarak. Oke. Iya, Bu. Oke. Terima kasih Renaldi. Ada yang lain?
Silakan kalau ada yang lain. Jadi sepakat semua sama Renaldi? Oke, jadi teman-teman ya, kalau misalnya ada flowchart seperti ini, yang dilihat adalah waktu prosesnya. Ini kan ada T0 nih. Kira-kira dari sini waktu proses yang paling cepat yang mana? Nah, kalau dibandingkan antara dua ya, A atau B, ya, sebenarnya yang paling bagus adalah B, karena dia secara kasat mata sudah bisa kelihatan ya. Kalau teman-teman lihat nih, dia mendekati waktu akhirnya, sedangkan B, dia masih ada beberapa spare time sebelum due date. Nah, ini kalau perbandingannya adalah A atau B. Tapi sebenarnya penjadwalan yang paling bagus adalah seperti ini. Jadi waktu ya, waktu yang digunakan. Oke. Jadi spare time-nya jauh lebih banyak dibanding dengan yang flowchart A dan flowchart B. Tapi perlu diperhatikan ya, ini bisa dilakukan ya ketika misalnya tidak ada aturan. Misalnya harus di mesin pertama dulu atau harus di mesin kedua dulu. Ketika tidak ada aturan seperti itu, penjadwalan ini bisa dilakukan. Tapi kalau ada aturan ya harus berurutan mesinnya, berarti yang digunakan adalah salah satu di antara dua penjadwalan ini. Kemudian dalam metodologi penjadwalan ya, jadi untuk pertemuan ini saya minta tolong aktif ya teman-teman ya, karena akan ada hitungan sebentar, jadi siap-siap mungkin kertas dan bolpennya. Jadi nanti akan saya panggil untuk melakukan perhitungan juga. Oke, jadi untuk penjadwalan ada yang namanya processing time ya. Jadi ini estimasi waktu dalam penyelesaian. Kemudian ada setup time, ini waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan persiapan ya sebelum kita melakukan proses pekerjaannya. Kemudian ada flow time, yaitu waktu antara saat datang dan saat dikirim. Kemudian arrival time, saat pekerjaan tersebut mulai berada di lantai produksi. Kemudian delivery date, yaitu saat pengiriman untuk pekerjaan ya, dari lantai produksi ke proses berikutnya ataupun ke customer. Kemudian ada yang namanya ready time, saat sebuah job atau pekerjaan itu siap diproses. Due date ya, ini akan sangat familiar buat teman-teman nanti. Due date ini adalah waktu jatuh tempo atau deadline, yaitu saat pekerjaan tersebut harus kita selesaikan ya. Jika misalnya melewati waktu itu, maka pekerjaan akan dikategorikan terlambat. Kemudian ada yang namanya max span, ini interval waktu dari total untuk penyelesaian seluruh job sama complement time ya, terbesar dari seluruh job ya. Nah, kalau complement time sendiri adalah saat suatu job itu selesai diproses. Kemudian ada yang namanya lateness, keterlambatan. Ini bisa didapatkan dari selisih antara due date ya dan deviasi antara saat selesai dan due date ya. Kemudian ada yang namanya tardiness. Jadi ini positif lateness, jadi bukan berarti dia terlambat ya, jadi dia lebih cepat. Itu yang namanya tardiness. Kemudian ada yang namanya slack, sisa waktu yang dibutuhkan sebelum due date ya, selisihnya. Kemudian ada yang namanya loading, ini menggambarkan beban mesinnya. Kemudian schedule, menggambarkan urutan dari pekerjaan yang akan dikerjakan. Kemudian ada yang namanya waiting time, yaitu waktu menunggu ya, baik sedang ketika job sedang dikerjakan ataupun job belum datang misalnya. Kemudian idle time, ini adalah waktu mesin yang tidak bekerja karena tidak ada job yang dikerjakan ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga priority role. Jadi ketika melakukan penjadwalan ada beberapa prioritas yang bisa digunakan. Jadi ada beberapa metode. Yang pertama itu first come first serve. Jadi yang pertama duluan datang itu yang kita proses. Kemudian ada sorted process time, yaitu di mana kita melakukan proses berdasarkan job yang paling cepat waktu prosesnya terlebih dahulu. Kemudian kalau longest kebalikannya ya, yang paling banyak waktunya dulu yang kita gunakan. Kemudian earliest due date,
Jadi yang waktu jatuh temponya duluan yang kita kerjakan. Kemudian untuk critical ratio, ya ini ada indeksnya sebenarnya, tapi untuk critical ratio dalam tahap program D3 ini kita tidak bahas ya, jadi cuma sampai ke early due date. Nah, asumsi. Jadi asumsinya adalah setiap pekerjaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga tidak boleh ada dua operasi yang dilakukan dalam satu pekerjaan secara bersamaan. Kemudian tidak ada yang saling mendahului, jadi setiap operasi harus diselesaikan atau dituntaskan terlebih dahulu sebelum operasi yang lain dikerjakan. Kemudian tidak ada pembatalan proses ya, jadi setiap job harus mengikuti proses sampai selesai. Kemudian hanya ada satu mesin untuk setiap job, ya, jadi penjadwalan yang kita pakai ini adalah untuk satu mesin saja ya. Kemudian waktu pengerjaan jobnya bersifat independen, jadi artinya antar proses yang satu dengan yang lain dapat diamati sendiri-sendiri. Kemudian tidak ada mesin yang dapat mengerjakan lebih dari satu operasi. Jadi satu mesin, satu job selesai. Kalau misalnya enggak harus menunggu kayak gitu ya. Kemudian mesin tidak pernah rusak pada saat penjadwalan. Kemudian tidak ada yang bersifat acak ya, contohnya jumlah jobnya sudah ada ditetapkan, jumlah mesinnya juga sudah ditetapkan, kemudian waktu pengerjaannya juga sudah diketahui ya, dan setup pembersihannya juga sudah termasuk untuk prosesnya, kemudian alur proses juga sudah diketahui dan ditetapkan untuk masing-masing pekerjaan. Nah, contohnya, nah ini adalah CV Big Hit memiliki 5 pekerjaan yang akan diproses dengan menggunakan suatu pusat kerja yang sama. Jadi mesinnya sama ya. Data waktu proses dan kapan pekerjaan yang bersangkutan harus diselesaikan ditunjukkan pada tabel berikut. Jadi tolong teman-teman catat dulu nih, karena ini soal yang akan kita gunakan dengan 5 metode berbeda, sehingga nanti kita bisa tahu yang mana sih metode yang paling bagus atau misalnya yang sesuai untuk CV Big Hit ini. Jadi di sini ada pekerjaan A ya dengan waktu prosesnya adalah 10 jam ya. Kemudian jadwal selesainya adalah 15 jam. Itu adalah due date atau jatuh temponya atau deadline-nya. Kemudian ini kita pakai hari ya. Jadi pekerjaan A ini 10 hari, kemudian deadline-nya adalah 15 hari. Kemudian pekerjaan B itu waktu prosesnya 6 hari, kemudian deadline-nya 10 hari. Kemudian pekerjaan C itu waktu prosesnya adalah 11 hari, kemudian jadwal selesainya adalah 21 hari. Pekerjaan D waktu prosesnya adalah 12 ya. 12, kemudian jadwal selesainya adalah 18, dan yang terakhir adalah pekerjaan E, kemudian waktu prosesnya 9, dan deadline-nya adalah 16 hari. Nah, untuk metode pertama kita pakai yang first come first serve. First come first serve, ada yang bisa jelaskan tadi apa? Pertama yang dilayani. Oke, raise hand dulu deh, biar saya lihat namanya. Oke, Safitri, pertama yang dilayani. Oke, betul ya Safitri ya. Jadi first come first serve adalah pekerjaan yang pertama datang itu yang duluan kita proses. Oke, jadi berdasarkan soal tadi, berarti ini tetap ya. Jadi A, B, C, D, E. Kemudian waktu prosesnya tetap, kemudian jadwal selesainya juga sesuai dengan pekerjaan yang datang. Oke, setelah itu kita lakukan perhitungan waktu selesai atau yang namanya complement time ya, completion time, sorry. Jadi completion time kita dapatkan adalah akumulasi dari waktu proses. Jadi untuk yang pertama ya waktu prosesnya 10, maka completion time-nya adalah 10 ya. Oke, untuk yang kedua ya, karena kita sudah melakukan 10 hari di sini ya, jadi untuk mengerjakan ini kita butuh 6 hari lagi. Berarti completion time-nya adalah 16. Itu didapatkan dari 10 ditambah dengan 6 gitu ya.
Oke, selanjutnya ditambah dengan 11 ya untuk proses berikutnya. 16 ditambah 11 sehingga completion time-nya adalah 27. Oke, begitu juga selanjutnya ya. 27 ditambah dengan 12 hasilnya 39. Kemudian terakhir 39 ditambah dengan Oke, yang terakhir 39 tambah 9 hasilnya adalah 48 sehingga total completion time-nya adalah 140. Nah, keterlambatannya didapatkan dari selisih antara waktu selesai atau completion time dengan due date-nya. Jadi kalau yang pertama kan kita selesainya 10 hari nih, sedangkan jadwal selesainya adalah 5 hari. Berarti ini 5 minus 5 ya. Oke. Minus 5 itu berarti tidak terlambat ya. Ini yang tadi yang namanya tardiness ya. Jadi dia lebih cepat 5 hari. Oke. Karena dia adalah dikategorikan tidak terlambat, berarti keterlambatannya kita di sini kita tidak hitung. Oke. Kemudian yang B adalah waktu selesainya adalah 16 hari ya. Untuk pengerjaan A dan B kita dapat complement time-nya adalah 16 hari. Sedangkan deadline-nya adalah 10 hari. Nah, di sini baru muncul keterlambatan. Selisihnya berapa? Selisihnya 6 hari. Oke, begitu seterusnya ya. Jadi ini 27 dikurang 21 berarti selisihnya juga adalah 6 hari terlambat. Kemudian 39 dikurang 18 selisihnya adalah keterlambatannya 21 hari. Kemudian yang terakhir 48 kurang 16 adalah selisihnya 32 hari. Sehingga total selisih keterlambatannya adalah 65 hari. Itu untuk perhitungannya. Saya rasa sederhana ya. Oke, setelah itu kita harus menghitung dulu rata-rata waktu penyelesaian pekerjaannya. Itu didapatkan dari total waktu completion time atau waktu selesai dibagi dengan jumlah pekerjaan. Jumlah pekerjaannya berapa? Ada 5 job ya. Berarti 140 dibagi 5. Hasilnya adalah 28 hari. Setelah itu kita cari lagi rata-rata waktu keterlambatan. Waktu keterlambatan didapatkan dari total keterlambatan ya. Total waktu keterlambatan 65 dibagi dengan pekerjaan. Berarti rata-rata keterlambatannya adalah 13 hari. Dan yang terakhir kita cari rata-rata waktu jumlah pekerjaan dalam sistem. Itu didapatkan dari total waktu selesai dibagi dengan total waktu proses. Sehingga kita dapatkan rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem adalah 2,9. Oke. Untuk melihat yang mana sih yang kita gunakan itu bisa dilihat berdasarkan waktu rata-rata keterlambatannya. Karena kita kan menghindari atau mengurangi terjadinya keterlambatan ya. Jadi kita lihat nanti perbedaan di rata-rata waktu keterlambatan. Oke, ini untuk first come first serve. Jadi mudah ya. Oke, selanjutnya dibikin gancar ya. Gancar. Berarti ini kan tadi pekerjaan A, B, C, D, E. Jadi gancarnya job A, job B, job C, job D, job E. Kemudian waktu di bawah ini adalah completion time. Jadi 0 sampai 10, kemudian 10 sampai 16. Kemudian 16 sampai 27, 27 sampai 39, 39 sampai 48. Ini harus dibuat ya. Jadi untuk penjadwalan gancarnya harus ada. Oke. Selanjutnya short process time. Oke. Jadi kalau short process time berarti pekerjaan yang paling cepat selesainya mendapat prioritas pertama dikerjakan. Jadi ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan assembly ya atau perakitan. Oke. Jadi pekerjaan yang mana dulu yang dikerjakan? Yang waktu prosesnya paling kecil? Pekerjaan A. Pekerjaan A. Waktu proses.
Kita lihat lagi soalnya. B, Bu. B ya. Oke. Fokus waktu proses. Oke. Berarti pertama yang dikerjakan adalah pekerjaan B. Kemudian Kemudian pekerjaan E, Bu. E, betul. Selanjutnya Pekerjaan A. pekerjaan A. Selanjutnya Pekerjaan C, Bu. C. Dan yang terakhir adalah D. Ya. Oke. Perlu diingat teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan pengurutan untuk pekerjaan, waktu prosesnya juga mengikuti ya, bersama juga due date-nya mengikuti atau jadwal selesainya mengikuti dari soal ya. Kemudian sama kayak tadi kita hitung complement time-nya. Jadi untuk waktu proses B adalah 6 ya, sehingga completion time-nya adalah 6 juga. Oke. Kalau yang E completion time-nya berapa? 15. 15. Oke, betul. Kemudian ditambah lagi ya, 15 tambah 10 berarti 25. Kemudian 25 tambah 11, 36. Kemudian 36 tambah 12, 48 ya. Sehingga totalnya adalah 130. Oke. Kemudian keterlambatannya. Kalau pekerjaan B terlambat nggak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena pengerjaannya itu Bu masih ada waktu yang lebih 4 hari. Betul sekali. Terima kasih Rahmaningsih. Jadi untuk pekerjaan B, teman-teman lihat ya, ini waktu pekerjaannya adalah 6 hari. Sedangkan deadline-nya kita adalah 10 hari. Berarti ini masih ada waktu 4 hari untuk penyelesaian. Berarti ini tidak dikategorikan terlambat. Gitu ya. Oke, untuk pekerjaan E terlambat nggak? Tidak. Tidak. Oke, sudah paham semua. Oke, jadi pekerjaan E tidak terlambat. Pekerjaan A? Terlambat. Berapa hari? Pekerjaan A terlambat berapa hari? 10 hari. Oke, terlambat 10 hari ya. Kemudian pekerjaan C terlambat 15 hari, pekerjaan D terlambat 30 hari. Sehingga keterlambatannya adalah totalnya adalah 55 hari. Sama kayak tadi ya, kita harus menghitung rata-rata waktu penyelesaian pekerjaannya sehingga 130 dibagi 5 jadinya 26 hari. Rata-rata waktu keterlambatan 55 bagi 5 adalah 11 hari. Kemudian rata-rata waktu pekerjaan dalam sistem adalah 130 dibagi 48, yaitu 2,7. Seperti itu. Kurang lebih pengerjaannya sama semua ya. Ini untuk Gantt chart-nya kita sesuaikan ya. Berarti job B, E, A, C, D. Nah ini juga Gantt chart-nya harus mengikuti B, E, A, C, dan D. Sama waktu completion time-nya mengikuti dengan metode yang digunakan atau sesuai dengan job yang mana duluan yang dikerjakan. Kalau longest process time, nah kalau longest process time dikategorikan berdasarkan apa? Waktu terpanjang, Bu. Oke, betul. Waktu proses yang paling panjang ya. Itu yang pertama dikerjakan. Sehingga pekerjaan mana yang duluan dikerjakan? D, Ibu. D. Oke. Kita siap. Oke, pekerjaan D ya. Kemudian C. Oke, kemudian A, kemudian E dan B. Oke, teman-teman perhatikan ya, ketika misalnya melakukan pengurutan, tolong dilihat baik-baik dulu ya metode apa yang dipakai. Karena kalau misalnya teman-teman salah melakukan pengurutan, otomatis perhitungannya juga salah. Gitu ya. Kemudian untuk waktu completion time-nya ini 12 ya, sama kayak tadi. Kemudian yang C berapa? 23. Oke, paham berarti.
23, kemudian yang A ditambah 10 berarti 33, kemudian yang E 33 tambah 9 42, kemudian 42 tambah 6 untuk yang B adalah 48. Oke. Jadi totalnya adalah 158. Keterlambatannya, yang D terlambat enggak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Masih ada waktu berapa hari? 6 hari. Aduh. 6 hari ya. Kemudian yang C terlambat enggak? Terlambat 2 hari. Terlambat, Bu. Terlambat 2 hari. Oke, ini harusnya terlambat ya. Sorry, ini kayaknya saya tidak masukkan. Oke, yang A terlambat 18 hari ya. Iya, Bu. Oke, yang E 26, kemudian yang B 38. Oke, coba. Oke, 2 hari, 18, 26, 38, sehingga totalnya adalah 84 hari keterlambatan. Sama cara perhitungannya. Jadi 158 dibagi 5, kemudian hasilnya adalah 32 hari ya. Kemudian 84 dibagi 5, hasilnya 17 hari. Rata-rata waktu pekerjaannya adalah 3,3. Nah itu. Sampai di sini paham? Iya, Bu. Iya, Bu. Sama seperti yang tadi, Gantt chart-nya harus dihitung. Oke, metode selanjutnya ini agak berbeda ya, karena ini menggunakan yang namanya bobot ya. Jadi nanti akan di soal akan ada pasti ada bobotnya ya. Jadi bobot itu bisa teman-teman dapatkan misalnya kalau misalnya dalam satu proses misalnya dia pengerjaannya lebih rumit ya, itu bisa dibobotkan dari proses pengerjaannya, misalnya dikategorikan rumit ya, dari kerumitannya itu bisa dinilai seperti itu. Nah, untuk wake processing time ya, ini belum saya ganti ya, WSPT ya. Jadi untuk beri bobot masing-masing pada pekerjaan, setelah diberikan bobot kita hitung nilainya ya, berdasarkan waktu proses dibagi dengan bobotnya, sehingga pengurutannya itu berdasarkan bobot yang paling kecil hingga terbesar. Ingat, urutannya berdasarkan bobot yang paling kecil sampai yang terbesar. Oke, sehingga untuk wake process time ya, nah di sini kita dapatkan bobotnya ya. Oke, bobotnya adalah untuk pekerjaan A 1, pekerjaan B 3, pekerjaan C 2, kemudian D adalah 2 juga, kemudian pekerjaan E bobotnya adalah 1. Nah, untuk pembobotannya kita lihat antara PI atau work process dibagi dengan bobot. Jadi untuk yang pertama kita lihat berarti 10 dibagi dengan 1 ya. Jadi sehingga bobotnya adalah 1 ya. Sehingga bobotnya adalah 1. Kemudian kemudian untuk yang B berarti 6 ya dibagi dengan 3 sehingga bobotnya adalah totalnya 2. Begitu seterusnya sampai pekerjaan E sehingga didapatkan bobot berdasarkan ini. Oke, setelah perhitungan bobot baru kita lakukan pengurutan seperti yang tadi. Sehingga pekerjaan apa yang duluan dikerjakan? B. Oke, B ya. Kenapa yang B? Nilainya paling kecil. Oke, bobotnya paling kecil. Bobot B teman-teman bisa lihat sendiri ya. Bobotnya adalah 2 ya. Sorry. Bobotnya 2. Sehingga itu yang pertama kita kerjakan. Selanjutnya C. C ya. C 5,5. Oke, betul. Selanjutnya D. Oke.
Kemudian E, dan yang terakhir A. Caranya sama, jadi dihitung completion time-nya secara keseluruhan, kemudian di total, sama juga ya dilihat terlambat atau enggak. Jadi ini yang terlambat di B ya, B dan C enggak terlambat, sehingga waktu totalnya adalah 66. Nah dari sini kita hitung waktu penyelesaiannya itu 28 hari, kemudian rata-rata waktu keterlambatannya adalah 14 hari, kemudian rata-rata waktu dalam sistemnya adalah 2,9 kayak gitu. Nah, Gantt-chartnya juga harus dihitung. Yang terakhir adalah berdasarkan earliest due date. Earliest due date itu adalah pekerjaan yang harus diselesaikan lebih awal berdasarkan waktu jatuh temponya atau deadline-nya. Kalau berdasarkan deadline-nya berarti pekerjaan yang mana duluan dikerjakan? Pekerjaan B. Kerjaan B. Betul. Oke. Jadi deadline-nya 10 ya. Jadi dia harus duluan dikerjakan. Selanjutnya Kerjaan A. pekerjaan A. Oke, 15. Selanjutnya E ya. Kemudian D, dan yang terakhir C. Oke, waktunya sama, cara perhitungannya sama ya. Cara perhitungannya sama. Oke. Jadi teman-teman yang harus diperhatikan adalah metode apa yang dipakai. Ini ya. Sehingga jumlahnya adalah 56. Oke. Oke, sekarang saya tanya dulu nih. Kalau misalnya di sini ya, jadwal selesainya kan 15 nih. Kalau di sini 15 termasuk terlambat enggak? Tidak. Tidak. Tidak ya? Oke, itu harus ingat ya. Dia tidak terlambat, berarti dia tepat waktu ya. Jadi tidak dimasukkan dalam keterlambatan. Oke, sehingga untuk earliest due date kita dapatkan rata-rata waktu pengerjaannya adalah 21 hari. Kemudian waktu keterlambatannya adalah 12 hari. Dan waktu dalam sistemnya adalah 2,5. Dari keseluruhan metode yang mana yang akhirnya dipakai untuk CV Big Hit ini? Metode mana? Ayo. Dari keseluruhan, jadi yang mana yang kita pakai? Berdasarkan rata waktu keterlambatan yang paling sedikit. Ini earliest due date. Oke, ini earliest due date 12 hari atau 11,2. Kemudian wait process time-nya 13,2 atau 14 hari. Kemudian longest dia 17 hari atau 16,8. Short dia 11 hari. Kemudian yang first come first serve 13 hari. Jadi yang mana dipakai? Short process Time. Yang short ya, karena kita ingin meminimalkan waktu keterlambatan. Kayak gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Oke, kalau begitu silakan dicatat ya. Dicatat latihannya, kemudian silakan dikerjakan. Oke, nanti saya panggil satu-satu untuk melihat atau menjawab hasilnya seperti apa. Atau ini tugas saja, bagaimana? Kita bahas sekarang saja. Oke, jadi untuk first come first serve, jadi waktu prosesnya sama ya.
Jadi urutannya adalah pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama 8. Kemudian, oke, nanti teman-teman boleh, boleh hitung ya dari waktu. Jadi rata-rata waktu penyelesaian pekerjaannya berapa, kemudian keterlambatannya berapa, kemudian rata-rata waktu jumlah pekerjaan dalam sistemnya berapa. Ini teman-teman bisa hitung ya. Kalau nanti ada yang ditanyakan, nanti boleh via WA ataupun via chat. Kemudian untuk short process time, jadi kalau short process time, jadi pekerjaan yang mana duluan dikerjakan? Oke, kita coba untuk mengurutkan saja. Pekerjaan 4. 4, 8. 4, oke, job keempat. Kemudian 8. 8. Kemudian 1. 1. 7, 8. 1. 3, 4, 7, 8. 4, 8. Kemudian 7 ya. 7 atau 1? 1. 1. Setelah itu 3. tuh, 4-nya gimana dong? Kan waktu prosesnya sama kayak 8. Yuk. Jadi Bu, kalau sudah 4 bisa langsung 8. Atau 8 yang pertama terus keempat yang kedua. Oke. Caranya bisa melihat dari due date-nya. Ya. Kita lihat, bandingkan dengan due date-nya. Yang mana yang duluan dipakai adalah biasanya dipakai due date yang paling cepat. Sehingga seharusnya urutannya adalah, oh sudah benar ya, J4, kemudian J8, kemudian 1, J1, oke, terus 3, 7, 3, 7, 5, dan 6. 5, dan 6. Oke. Untuk short process time, kita cek. Oke, 4, 8, 1, 3, 7. Oke, 2-nya lupa tadi ya. Oke, 2, 5, dan 6. Oke. Untuk aturan weight ini harus dihitung dulu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan, ini untuk latihan saja. Oke, tidak usah dikumpulkan. Kalau mau melihat hasilnya nanti saya kasih ininya, PDF-nya ya. Oke, nanti sini weight. Jadi bisa dicoba dikerjakan dulu, kemudian dicocokkan dengan kunci jawaban yang saya kasih atau PDF yang saya kasih. Kemudian ini earliest due date ya. Earliest due date berarti, oke, kita mulai dari yang berarti ini keterlambatannya di ketiga ya. Ketiga. Oke, sebenarnya ada yang namanya algoritma Houston ya. Jadi kalau pakai algoritma Houston ya, di sini nanti aturannya adalah inputan awalnya berdasarkan earliest due date. Jadi untuk penginputan pertama ya, penginputan pertama diurutkan dulu berdasarkan earliest due date. Nah, setelah dihitung seperti ini ya, kita bisa lihat keterlambatannya. Kalau pakai algoritma Houston, dia nanti kita blok dulu nih. Kita blok yang kita blok keterlambatan pertama ya. Keterlambatan pertama kita blok, kemudian pekerjaan pertama yang tidak terlambat itu dipindahkan ke belakang.
Sehingga nanti urutannya jadi seperti ini. Oke. Urutannya berubah ya. Tadinya kalau bisa teman-teman lihat di sini terlambatnya ada 6 ya. 6 job yang terlambat, kemudian nanti 2-nya dipindahkan ke belakang sehingga kita hitung kembali ya. Kita hitung kembali sehingga di sini didapatkan masih ada yang terlambat ya. Masih ada terlambat sehingga nanti ini 1 ke belakang lagi. Ingat kita sudah punya 2 job yang di belakang, 2 dan 1 ya. Sehingga masuk perhitungannya. Oke. Jadinya seperti ini urutannya. Sorry. Oke, 5. Oh, karena ini yang terakhir adalah sisa 1 ya. Sisa 1 kecuali di sini masih ada banyak yang terlambat ya. Kalau ini kan sisa 1. Kalau sisa 1 nanti yang 5 ini otomatis di belakangnya 2 tadi. Sehingga urutannya jadi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 2 dan 5. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini sudah tidak ada yang terlambat. Dari 6 job yang terlambat, jadinya sisa kurang lebih 2 yang terlambat. Ini bisa teman-teman hitung lagi nanti. Berdasarkan jumlah keterlambatan rata-ratanya dan lain-lainnya itu bisa dihitung. Kayak gitu. Jadi intinya untuk penjadwalan ini cuman segelintir ya. Ini karena cuman 1 mesin juga. Kita nggak sampai belajar 2 mesin ya. Jadi yang dipelajari dalam tahap D3 cuma sampai sebatas ini. Untuk algoritma Hudson mungkin teman-teman bisa perdalam ya, karena bisa juga saya masukkan ke UAS. Tapi untuk pertama silakan teman-teman pelajari saja dulu ini latihan soalnya. Setelah itu pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang penjadwalan tenaga kerja. Baru saya kasih tugas terkait penjadwalan mesin dan penjadwalan tenaga kerja. Sehingga nanti yang masuk UAS mungkin cuma sebatas line balancing. Tidak semua perhitungan. Bagaimana? Atau semua perhitungan saja masuk ke UAS? Gimana teman-teman? Atau mudah Ji? Bisa jadi? Saya masukkan saja UAS? Jangan semua, Bu. Oke. Oke, kalau gitu ada yang ditanyakan?